Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan kontributor Rahman Pratama dari Semarang, Jawa Tengah. Rahman, bagaimana kondisi terkini Gunung Merapi? Iya, Anggita dan juga pemirsa, jadi memang sampai dengan saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Ya, dari hari Kamis kemarin tanggal 5 November pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat ini aktivitas kegempaan juga masih terus terjadi di puncak Gunung Merapi. Dan tadi kita juga sempat berbincang dengan Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah yang mengatakan bahwa kondisi Merapi kemudian diprediksi dalam hitungan beberapa hari begitu atau beberapa minggu ke depan ini akan terjadi erupsi begitu. Nah, kemudian informasi yang kami dapatkan, jadi memang sampai dengan saat ini petugas BPBD baik kemudian yang berada di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta masih melakukan upaya untuk kemudian nanti melakukan skenario begitu ya, mengevakuasi warga di lokasi-lokasi yang aman. Anggita. Tadi Anda mengatakan BPBD ini sudah memprediksi bahwa erupsi ini kemungkinan besar akan terjadi. Lalu bagaimana teknis pengungsian yang sudah disiapkan dan apa saja kendala yang dihadapi jika nanti erupsi terjadi kemudian harus mengungsikan para masyarakat yang berada atau tinggal dengan radius kilometer dekat dari Gunung Merapi? Iya, Anggita. Jadi memang Gunung Merapi ini memang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan juga di Kabupaten Klaten, serta di Kabupaten Sleman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, informasi yang kami dapatkan, ada warga yang mengungsi saat ini berada di Magelang, kemudian di Sleman, Jogja, dan terakhir hari ini ada pergerakan warga di Klaten. Jadi memang kalau di Jawa Tengah sendiri ada 9 desa yang rawan terdampak erupsi Gunung Merapi. 9 desa tersebut diantaranya 3 berada di Kecamatan Klaten, kemudian 3 berada di Kecamatan Boyolali, kemudian 3 desa lagi berada di kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, untuk hari ini pengungsian yang bergerak itu di Desa Tegal Mulyo yang lokasinya memang berjarak sekitar 3 hingga 5 km dari puncak Gunung Merapi. Mereka nantinya akan menempati shelter atau posko pengungsian yang sudah dibangun sejak 2010 karena memang erupsi Merapi terjadi memang siklus 4 tahun atau 10 tahunan, yang terakhir terjadi pada 2010 begitu. Jadi memang posko pengungsian berupa bangunan permanen memang sudah disiapkan. Kemudian juga ada lagi karena saat ini sedang dalam situasi pandemi COVID-19, artinya kemudian pengungsi harus menjaga jarak pada saat berada di pengungsian. Nah, saat ini kemudian ada namanya desa paseduluran yang bisa dimanfaatkan. Totalnya ada ratusan desa paseduluran yang kemudian disiapkan untuk kemudian nantinya digunakan bagi warga yang terdampak erupsi untuk mengungsi di lokasi yang aman. Karena memang tambahan PR untuk saat ini selain kemudian memastikan logistik, kemudian jalur evakuasi, kesiapan tugas, ditambah lagi soal protokol kesehatan. Jadi bagaimana kemudian petugas nanti menyiapkan APD, baik kemudian sarung tangan, facial, masker, cairan disinfektan, dan termasuk juga bilik-bilik di lokasi pengungsian yang nantinya akan diberikan papan pembatas begitu supaya kemudian tidak muncul klaster pengungsian. Nah, informasi yang kami dapatkan juga, jadi memang di Magelang begitu untuk yang sejak hari Jumat kemarin ada yang diungsikan, begitu ada ratusan warga yang mengungsi. Dari ratusan yang kemudian dilakukan rapid test, ada 3 warga yang diketahui reaktif COVID-19 dan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa swab test di Rumah Sakit Merah Putih yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Anggita. Baik, Rahman, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Rahman Pratama, kontributor Berita 1 dari Semarang, Jawa Tengah.